Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tica Anissa Fitri dari Prodi PPIN semester 5. Nah, di sini itu saya akan mereview sebuah buku milik Ongki Hochanto dengan judul Public Speaking Mastery 16 Rahasia Meningkatkan Kekayaan dan Melejitkan Karir dengan Menggunakan Public Speaking. Nah, dalam buku ini itu ada sekitar 200 halaman, di mana 200 halaman itu memiliki 16 subbab. Nah, untuk kali ini saya akan mereview dari bab 1 sampai dengan bab 3, di mana pada bab pertama dalam buku ini itu mengangkat sebuah tema dengan judul cara berbicara agar Anda menguasai keadaan, di mana Ongki Hochanto menjelaskan bahwa kemampuan soft skill itu menjadi kemampuan utama dalam berpublic speaking. Nah, yang menarik dari buku ini, public speaking itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang komunikasi lisan yang efektif dengan pendengaran. Di sini juga pada bab pertama Ongki Hochanto itu menjelaskan tentang manfaat dari public speaking, di mana public speaking itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, setelah itu bisa membangun sebuah kepemimpinan, dan juga dengan adanya public speaking kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, selanjutnya yang menarik dari bab pertama ini itu juga mengajarkan bagaimana cara agar kita membangun sebuah hubungan pembicaraan dengan pendengar. Setelah dipaparkan semua dari subbab pertama itu, Ongki Hochanto mencoba menarik beberapa kesimpulan yang efektif agar public speaking itu bisa berjalan dengan baik. Caranya adalah dengan bisa kita menguasai meliputi kita menguasai vokal. Dengan vokal yang baik, maka cara bicara kita juga akan menjadi baik. Setelah itu, pesan yang disampaikan juga harus singkat, padat, dan jelas seperti itu. Selanjutnya, pada bab kedua ini dengan subjudul cara memiliki world class skill, di mana yang pertama dibuka dengan kalimat sukses itu sama dengan 1% dan bakat, dan 99%-nya itu kerja keras. Saya setuju dengan pendapat apa yang dipaparkan oleh Ongki Hochanto bahwa sejak lahir manusia itu sudah membawa bakatnya masing-masing. Ketika kita lahir, kita sudah diberi bakat oleh Tuhan. Nah, tinggal bagaimana kita memaparkan bakat tersebut menjadi sebuah kesuksesan, di mana tanpa adanya bakat, tanpa diimbangi dengan kerja keras, maka tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Selanjutnya, gagasan saja itu tidak cukup, diperlukan tindakan untuk merealisasikannya. Benar, ketika kita ingin melakukan sesuatu dan kita banyak berpikir, maka semua itu hanya akan menjadi angan-angan saja, di mana tindakan itu sangat diperlukan. Kita boleh melakukan apa saja asalkan apa yang kita lakukan itu bermanfaat dan baik. Selanjutnya, pada bab ini itu menekankan kepada kita ketika seseorang menginginkan sesuatu itu harus dilakukan dengan kerja keras. Nah, pada bab kedua ini juga Ongki Hochanto membagi rahasianya agar menjadi pembicara yang menyenangkan. Nah, salah satunya adalah dengan menguasai apa yang Anda sampaikan. Nah, Ongki Hochanto di sini pada subbab kedua ini itu membaginya menjadi 7 poin, di mana Ongki Hochanto membagi rahasia agar Anda menjadi pembicara yang menyenangkan adalah dengan menguasai apa yang Anda sampaikan. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut, Ongki Hochanto itu membaginya menjadi 7 poin, di mana yang pertama itu kita harus belajar dari pengalaman pribadi atau pengalaman diri sendiri. Bisa dengan cara menceritakan pengalaman pribadi, terus bisa juga dari membaca buku seperti itu. Ongki Hochanto di sini membagi kiat-kiat atau latihan yang dapat dilakukan agar kita mahir dalam berpublic speaking. Yang pertama itu adalah menceritakan pengalaman pribadi, di mana kita bisa menceritakan pengalaman kita agar meningkatkan kemampuan berpublic speaking.
Yang kedua itu kita bisa menceritakan pengalaman dari buku atau dari cerita yang kita dengar dari orang lain seperti itu. Selanjutnya, cara meningkatkan kemampuan public speaking dalam buku ini itu dengan cara berbicara di depan cermin. Pasti kita pernah kan ketika bercermin kita berbicara sendiri. Nah, itu bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita. Selanjutnya itu ada berbicara kepada siapapun yang mendengarkan. Nah, kita bisa berbicara kepada siapapun, misalkan kita akan presentasi gitu. Nah, kita bisa itu mengulang materinya dengan berbicara kepada orang yang kita kenal, misalkan kepada saudara kita, kepada teman kita, seperti itu. Selanjutnya adalah berbicara selagi berkendara. Nah, pasti ketika kita mengendarai motor atau kita pasti kita sering mengendarai motor sendirian. Nah, itu kita sering nyanyi-nyanyi kan. Kalau enggak kita sering ngomong sendiri. Nah, daripada memanfaatkan itu dengan cara kita berbicara untuk melatih public speaking kita. Nah, selanjutnya itu ada berbicara setiap kali Anda mandi. Ketika mandi kan pasti orang lebih memilih untuk bernyanyi. Nah, daripada bernyanyi, mending kita melatih kemampuan public speaking kita dengan cara misalkan kita akan presentasi, kita bisa mereview atau mengulang materi yang ingin disampaikan. Selanjutnya, yang terakhir itu dalam subbab kedua ini itu berbicara setiap kali ada kesempatan, dimana ketika misalkan nih ada acara hajatan di acara keluarga, nah kita diminta untuk memberi sambutan, tetapi kita belum punya persiapan apapun. Sebenarnya itu nggak apa-apa, dimanfaatkan aja supaya kita bisa atau dapat berbicara di depan umum, seperti itu. Nah, pada bagian bab 2 ini ditutup dengan kalimat kesuksesan muncul dari pertemuan antara peluang yang tercipta atau diciptakan dan kesiapan untuk memanfaatkannya. Nah, pada yang terakhir nih, ada subbab ketiga itu dengan judul buku ini dengan judul menguasai rasa takut. Ada kalimat seperti ini: orang sukses dan orang gagal terletak pada cara mereka mengolah rasa takut. Orang gagal membiarkan ketakutan menghentikan mereka. Sementara orang sukses bisa mengatasi rasa takut yang mereka alami. Nah, itu benar banget. Ketika kita takut gagal, itu sebenarnya adalah kayak menghentikan langkah kita. Tapi ketika kita takut dan kita mencoba melangkah, otomatis kita bisa melawan ketakutan itu. Nah, pada bab ketiga, buku milik Onggi Hojanto ini membahas tentang bagaimana cara mengatasi rasa takut. Di mana dalam lembar pertama itu ada sebuah kalimat begini: orang sukses dan orang gagal terletak pada cara mereka mengolah rasa takut. Orang gagal membiarkan ketakutan menghentikan mereka, sementara orang sukses bisa mengatasi rasa takut yang mereka alami. Pada subbab ketiga ini, Onggi Hojanto mencoba memberikan tips agar cara menguasai rasa takut. Dimana yang pertama, untuk menguasai rasa takut agar kita tidak gugup itu dengan cara mengatur pernafasan kita. Nah, pernafasan yang baik itu menggunakan pernafasan perut. Yang kedua itu dengan cara pemanasan. Contohnya kita akan mengisi sebuah seminar. Nah, kita bisa berjalan-jalan di panggung dengan mensugesti pikiran kita bahwa kita berlatih di panggung tersebut agar kita bisa menguasai panggung, agar kita sudah terbiasa seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada teknik perjangkahan, di mana teknik ini itu digunakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan mengelola emosi. Secara keseluruhan, buku dari bab pertama sampai bab ketiga ini menyajikan tips-tips agar kita menguasai public speaking, dan buku ini itu bagus untuk bisa dibaca agar kita bisa mengetahui tips-tips agar berpublic speaking yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.